Legenda Tangis Lembah Mendung. Sebelum lanjut cerita, sudikah berikan subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang dan bercerita tentang legenda lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Di tanah tinggi, tersembunyi di balik gugusan gunung yang seolah bicara lewat bisikan angin dan kabut, terbentanglah sebuah tempat yang dulu indah dan cerah, Lembah Mendung. Namun, jangan tertipu oleh namanya sekarang. Dahulu, tempat itu disebut Lembah Binar. Tanahnya subur, airnya jernih, dan setiap pagi, embun menari di daun-daun, menyambut matahari yang hangat. Di sanalah tinggal seorang gadis muda bernama Larasati. Kulitnya secerah mentari pagi, dan suaranya adalah anugerah langit. Ia bisa membuat bayi berhenti menangis. Bunga mekar lebih cepat, bahkan kijang di hutan pun sering datang mendekat saat ia bernyanyi. Larasati tinggal hanya berdua dengan ibunya, seorang perempuan tua yang tubuhnya ringkih, namun penuh kasih sayang. Mereka hidup sederhana, menenun kain, memetik bunga, dan sesekali menjual madu hutan ke desa bawah. Larasati tak pernah mengeluh. Ia tahu, kebahagiaan bukan terletak pada harta, tapi pada hati yang bersyukur. Namun waktu tak pernah diam. Setiap pagi yang cerah membawa usia ibunya lebih dekat ke senja. Tubuh sang ibu semakin lemah, nafasnya pendek, batuknya makin parah. Larasati khawatir, namun ia selalu menenangkan ibunya dengan senyuman dan lagu lembut. Lagu yang kini terdengar semakin lirih, semakin sedih. Pada malam ke-77 sejak ibunya jatuh sakit, Larasati duduk sendiri di batu besar di tepi sungai. Langit tidak berbintang, hanya kabut tipis yang turun perlahan seperti selendang putih. Tiba-tiba, dari balik pohon tua, muncullah seorang lelaki tua berjubah kelabu. Matanya tajam dan tongkatnya bergemuruh tiap menyentuh tanah. "Larasati," katanya, "aku datang membawa pilihan. Ibumu akan hidup, tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga." Gadis itu terdiam, dadanya bergemuruh. "Apa yang harus kuberikan?" "Suaramu," jawab kakek itu lirih. "Nyawa ibumu bisa diselamatkan jika kau bersedia diam seumur hidupmu." Larasati menunduk. Dalam hatinya ada badai, tapi ia tahu jawabannya bahkan sebelum pertanyaan itu selesai diucapkan. Ia mengangguk, dan tanpa suara, tanpa tangisan, tanpa pamit pun, keajaiban terjadi. Sang ibu perlahan membaik. Namun sejak malam itu, Larasati tak pernah bersuara lagi. Bukan karena ia enggan, tapi karena memang tak bisa. Ia tersenyum, ia tertawa, tapi semua hanya diam. Yang tersisa hanyalah nyanyian di kepalanya. Terkurung, sunyi. Hari-hari berlalu. Ibunya yang sembuh tak pernah tahu pengorbanan itu. Larasati pura-pura bahagia. Tapi setiap malam, ia kembali ke batu besar itu, duduk dan menangis. Tangis yang panjang. Tak bersuara, namun air matanya tak pernah berhenti jatuh ke sungai. Lambat laun, langit pun ikut bersedih. Matahari tak bersinar cerah lagi. Kabut tak pernah benar-benar pergi. Dan sungai yang dulu bening kini keruh, seolah menyimpan duka yang tak selesai. Suatu malam, kabut datang lebih tebal dari biasanya. Larasati tak pulang. Tapi yang mereka temukan hanya batu besar yang basah oleh air